Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pisi Anggriani dengan NPM A1C021016. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara menggambar sketsa grafik fungsi polinomial yang mana ditugaskan oleh Ibu Tria Utari MPD SPD selaku dosen pengampu kalkulus pendidikan. Untuk menggambar sketsa grafik fungsi polinomial, ada beberapa prosedur menggambar sketsa grafik fungsi. Nah, sekarang kita bahas terlebih dahulu kira-kira prosedur menggambar sketsa grafik fungsi itu apa ya? Yang pertama, kamu pastikan melakukan analisis. Nah, analisisnya itu kita cari dulu koordinat-koordinat titik potong grafik. Titik potong dengan sumbu X didapat jika Y-nya itu sama dengan 0 dan titik potong dengan sumbu Y didapat jika X-nya itu sama dengan 0. Kemudian nanti kita cari turunan pertama dan keduanya. Nanti dari turunan pertama kita akan mendapatkan informasi dari interval nilai X saat fungsi fx naik dan saat fungsi fx turun. Kemudian kita dapatkan juga titik stasioner, titik ekstrim, dan jenis-jenisnya. Kemudian dari turunan kedua, kita juga dapat tentukan interval fungsi ini cekung ke atas atau cekung ke bawah. Dan dapat ditentukan titik belok kalau titik beloknya ada. Jika diperlukan, bisa juga kita ambil beberapa titik bantu untuk memperhalus sketsanya. Jadi nanti kamu ambil sembarang nilai X. Yang berada pada domain yang biasanya X elemen bilangan real kalau tidak ada batasan domainnya. Jadi langsung saja kita masuk ke contoh soal bagaimana cara menggambar sketsa grafik polinomial. Nah, di sini saya mengambil fungsi dari X pangkat 2 minus X minus 6. Dari prosedur menggambar sketsa grafik yang sudah kita jelaskan tadi, langkah pertama adalah mencari titik potong pada sumbu X dan titik potong pada sumbu Y. Kita cari dulu titik potong sumbu X. Titik potong pada sumbu X. Cara mencari titik potong sumbu X ini tadi didapat jika Y-nya sama dengan 0. Nah, jadi fx sama dengan X pangkat 2 minus X minus 6 disamadengankan dengan 0. Jadi 0 sama dengan X pangkat 2 minus X minus 6. Untuk mencari nilai X-nya, kita faktorisasikan. 0 sama dengan X min 3 dan X plus 2. Untuk mencari nilai X-nya lagi, maka X min 3 itu kita sama dengan ke 0 dan X plus 2-nya itu kita sama dengan ke 0. Jadi X min 3 sama dengan 0, X 3-nya pindah ruas menjadi 3 plus 3, dan X plus 2 sama dengan 0, X 2-nya pindah ruas jadi min 2. Jadi titik potong pada sumbu pada X sama dengan min 2,0 dan 3,0. Selanjutnya kita mencari titik potong pada sumbu Y. Yang mana titik potong pada sumbu Y ini didapat jika X-nya itu sama dengan 0. Jadi fx sama dengan X pangkat 2 minus X minus 6. 0-nya disubstitusikan. Jadi 0 pangkat 2 minus 0 minus 6. Minus 0 pangkat 2 kan 0. Jadi sisanya itu adalah minus 6. Jadi titik potong pada sumbu Y itu Y berada pada 0, minus 6. Setelah kita tahu titik potong pada sumbu X-nya itu min 2,0,
3,0 dan sumbu Y-nya 0,-6. Selanjutnya kita cari turunan pertama, kedua untuk mengetahui fungsi naik, fungsi turun, nilai stasioner, dan jenis-jenisnya. Pertama, kita mencari turunan pertama, titik stasioner. Syarat untuk titik stasionernya itu adalah F aksen X harus sama dengan 0. Maka F X sama dengan X pangkat 2 minus X minus 6 kita turunkan menjadi 2X minus 1. F aksen X-nya itu kita samakan 0, sama dengan 0 sama dengan 2X minus 1. Jadi satunya pindah ruaskan menjadi positif sama dengan 2X. X-nya sama dengan 1/2. Nah, jadi kita sudah dapat absis dari titik stasionernya, yaitu setengah. Berarti kita cari dulu titik koordinatnya apa kalau absisnya setengah. Kita substitusikan setengah ke dalam X pangkat 2 minus X minus 6. Jadi F setengah sama dengan setengah pangkat 2 minus setengah minus 6. Jadi di sini didapatlah nanti 1/4 dikurang 1/2 minus 6. 1/4 dikurang 2/4 disamakan penyebutnya minus 6. Jadi di sini dapat 6 3/4 minus. Jadi titik stasionernya berada di 1/2 dan min 6 3/4. Kemudian kita identifikasikan kira-kira jenisnya apa. Apakah titik balik maksimum atau titik balik minimum, atau apakah titik belok stasioner. Jadi kita cek interval fungsi naik dan fungsi turunnya. Absisnya kan setengah. Lalu kita ambil daerah sebelah kiri. Misalkan ini perwakilannya 0 dan 1 ya. Substitusikan ke dalam F aksen X sama dengan 2X minus 1. F aksen X sama dengan 0 kan. Tadi kan kita perwakilannya 1 dan 0 kan. Jadi 2 dikali 0 minus 1. Jadi 0 minus 1. Jadi minus 1 kurang dari 0. Jadi karena kurang dari, maka ini fungsi turun. Kemudian, tadi kan kita perwakilannya 1 dan 0. 0 sudah, maka perwakilan dari 1. 2 dikali dengan 1 dikurang dengan 1. 2 dikurang 1, 1. Lebih besar dari 0. Maka karena lebih besar, dia fungsi naik.
Jadi dapat kita baca titik stasionernya adalah titik balik maksimum. Sekarang kita cek kecekungan apakah cekung ke atas atau cekung ke bawah. Sebenarnya pun kita bisa langsung menggambar, tapi coba kita buktikan terlebih dahulu. Masuk ke mencari turunan kedua. F aksen X sama dengan 2X minus 1. F aksen X sama dengan, kita turunkan menjadi 2 lebih besar dari 0. Karena turunan keduanya lebih besar dari 0, berarti fungsinya itu cekung ke atas. Nah, dia cekung ke atas. Sehingga jika kita lanjutkan persyaratan fungsi naik dan fungsi cekung, maka gambarnya sebagai berikut. Sampailah kita di langkah akhir, yaitu menggambar grafik di bidang kartesius dengan fungsi awalnya atau fungsi polinomialnya, yaitu fx sama dengan x pangkat 2 minus x minus 6. Di sini saya sudah menggambar bidang kartesiusnya. Untuk langkah pertama, kita masukkan titik potong sumbu X, ataupun yang sudah kita ketahui tadi, titik potong sumbu X itu ada dua kan, minus 2,0 dan 3,0. Jadi titiknya berada di minus 2,0 dan 3,0. Selanjutnya titik potong sumbu Y. Titik potong sumbu Y tadi berada di 0, minus 6. Kemudian selanjutnya kita masukkan titik stasionernya, yang mana berada di 1/2, minus 6, 3/4. Kita tulis 1/2 dengan minus 6, 3/4. Berdempetan dengan titik sumbu Y. Jadi dapat kita baca tadi sudah kita tentukan bahwa titik stasionernya adalah titik balik minimum. Jadi minus 6 ini adalah titik balik minimum. Kita tulis titik balik minimum. Nah, dan sedangkan minus 6, 3/4 ini juga titik balik minimum. Sudah dapat titik balik minimumnya. Jadi titik balik maksimumnya mana? Titik balik maksimumnya berada di 3,0. Jadi ini titik maksimum. Terus menggambarnya gimana? Menggambarnya cekung ke atas atau cekung ke bawah? Tadi sudah diketahui bahwasanya F aksennya itu lebih besar dari 0, maka karena fungsinya lebih besar, maka dia cekung ke atas. Jadi, titik 2 cekung ke atas. Jadi ini titik balik minimum global karena titiknya paling rendah. Inilah gambar manual dari fungsi x pangkat 2 min x min 6 untuk membuktikan apakah gambar grafik yang sudah kita gambar itu benar atau salah, akan menggunakan aplikasi GeoGebra dengan memasukkan titik-titik yang sudah kita temukan ke aplikasi GeoGebra sebagai berikut.
Untuk membuktikan benar tidaknya, kita gunakan aplikasi GeoGebra, masukkan fungsinya X pangkat 2 minus X minus 6. Nah, dapat kita tengok, sudah muncul garisnya. Kita lihat, apakah benar titiknya berada di min 2,0 dan 3,0. Ya, min 6 titiknya betul di min 6 dan titik X-nya min 2,0 serta titiknya di 3,0. Berarti benar ya. Nah, juga betul titik maksimumnya berada di min 1/2 dan min 6 3/4. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya grafik yang kita gambar tadi benar. Baik, itulah sedikit tutorial cara menggambar grafik fungsi polinomial dari saya. Saya ucapkan terima kasih sudah nonton. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.